Saudara, apakah saudara sudah sungguh-sungguh beriman kepada Yesus? Karena saat dia datang untuk kedua kalinya, hal yang dia cari adalah iman, saudara. Karena firman Allah mencatat saat anak manusia datang ke dunia ini, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Di dalam Alkitab kita bisa menemukan ada sedikitnya 2 orang yang iman mereka pernah dipuji oleh Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya dari kedua orang itu bukan dari umat pilihan Tuhan atau dari keturunan Israel. Saat ini sebagai orang Kristen, kalau Tuhan menilai iman saudara, apakah Tuhan akan menilai iman saudara sebagai iman yang besar? Puji Tuhan, saudara bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Channel renungan ini dibuat untuk menolong setiap saudara untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena orang yang konsisten merenungkan firman Tuhan setiap harilah yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga, di mana topik yang akan kita renungkan masih dalam topik iman yang dinilai Tuhan sebagai iman yang besar. Iman seperti apa yang saudara miliki saat ini, saudara? Apakah saudara rindu memiliki iman yang dinilai Tuhan sebagai iman yang besar? Kalau iya, maka renungan ini untuk saudara. Mari terus dengarkan renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, di video ketiga ini teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik tentang iman yang besar di hadapan Tuhan, masih dari Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di video pertama dan di video kedua kita sudah belajar, saudara, bahwa kisah dari teks ini di Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10 ini adalah kisah tentang perwira di Kapernaum, di mana perwira di Kapernaum ini imannya dipuji oleh Tuhan Yesus. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Jadi waktu itu, saudara, perwira ini memiliki hamba yang sangat dia cintai, dan hambanya ini sakit keras dan hampir mati. Dan kemudian dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Saat dia dengar tentang Tuhan Yesus, dia sebagai orang yang percaya kepada Allah orang Israel. Karena kalau kita lihat, dia orang yang pernah membangun rumah ibadah orang Israel juga. Dia tentu saja juga mungkin sudah mendengar kisah tentang Mesias atau pengharapan Mesias. Dan saat itu ketika dia mendengar Tuhan Yesus, imannya bangkit dan dia menyuruh tua-tua Yahudi datang kepada Yesus dengan pesan supaya diminta tolong kepada Tuhan Yesus supaya datang menyembuhkan hambanya. Dan saat itu kita melihat di ayat ketiga dan sampai kelima, tua-tua Yahudi datang kepada Yesus dan menyampaikan pesan itu kepada Yesus. Lalu kemudian ayat yang ke-6, Yesus kemudian bersama-sama dengan tua-tua Yahudi itu mau datang ke rumah perwira Kapernaum ini. Tetapi sebelum mereka sampai di rumah, dan perwira itu sudah tahu, perwira itu langsung mengutus hamba-hambanya kepada Tuhan Yesus. Dan memberi pesan, berpesan kepada Tuhan Yesus melalui hamba-hambanya itu. Dan kemudian kalimat tadi di ayat 9 tadi, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Maksudnya, setelah Yesus mendengar perkataan dari perwira Kapernaum itu yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya itu, dia heran. Jadi pesan itu membuat Yesus heran, saudara. Dan kemudian pesan itu jugalah yang membuat Yesus berstatement. Dia berkata bahwa iman sebesar ini tidak pernah dia jumpai sekalipun dari antara orang Israel. Artinya apa, saudara? Bahwa pesan perwira Kapernaum itu adalah menggambarkan imannya.
Dan Yesus menilai imannya itu sebagai iman yang besar, yang Yesus sendiri tidak pernah jumpai dari antara orang Israel. Betapa unik iman perwira Kapernaum ini. Dan itulah yang sudah kita belajar di video pertama dan di video kedua, di mana inti dari pesannya itu ada 3 hal yang bisa kita pelajari di dalamnya, saudara. Dan hal pertama dan kedua kita sudah belajar, di mana di video pertama kita sudah belajar bahwa isi dari pesan itu, perwira ini berkata bahwa, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku, dan aku pun merasa tidak layak datang kepada Tuan. Di dalam video pertama, saudara bisa lihat, saya sudah menjelaskan di sana bahwa dia seorang perwira, dia punya hamba lagi. Saya yakin waktu itu bahwa di zaman itu rumahnya adalah rumah mewah, saudara. Karena dia juga punya sahabat-sahabat yang mungkin sering tinggal di rumahnya, bersama-sama mereka di rumahnya. Tapi dia berkata bahwa aku tidak merasa layak untuk menerima Tuhan di rumahku. Dan bukan hanya itu, dia juga berkata aku juga tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Siapa dia, saudara? Dia adalah seorang perwira terhormat. Dan bukan hanya itu, kita sudah belajar juga. Waktu tua-tua Yahudi datang kepada Yesus, apa mereka bilang, saudara? Dia layak engkau tolong, tolonglah dia, karena dia layak engkau tolong. Itu ayat yang keempat. Dan kemudian ayat 5, mereka kasih alasan kepada Yesus, kenapa Yesus layak menolong dia. Mereka berkata, sebab ia mengasihi bangsa kita. Jadi perwira Kapernaum ini mengasihi orang Israel. Tentu saja ada bukti-bukti dia mengasihi orang Israel, sehingga mereka bisa berkata dia mengasihi bangsa kita. Jadi dia orang berjasa, saudara. Dan bukan hanya itu. Yang kedua, dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Dia jugalah yang membangun rumah ibadah orang Israel. Dari sini kita bisa melihat bahwa dia orang yang beriman kepada Allah Israel. Dan dia juga orang yang berjasa kepada orang Israel. Berjasa dalam membangun rumah ibadah orang Israel. Saudara, sangat wajar kalau di zaman ini orang ini hidup, maka dia akan berkata, engkau layak menolong aku, karena aku sudah mengasihi bangsamu. Engkau layak menolong aku, karena aku sudah membangun rumah ibadah orang Israel, bangsamu. Engkau layak menolong aku, karena aku seorang perwira. Tetapi apa yang dia katakan? Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Dan ayat 7, sebab aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Lihat, saudara, bukankah itu bukti satu kerendahan hati? Jadi imannya disertai dengan kerendahan hati, sehingga Yesus berkata, tidak pernah kujumpai iman sebesar ini. Dan kemudian yang kedua yang sudah kita belajar, ayat yang ke-7 bagian B. Isi dari pesannya itu yang kedua adalah, dia berkata begini, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia meyakini setiap patah kata firman Tuhan, sampai dia berkata, saudara, katakan saja sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Jadi dia mempercayai firman Tuhan, dia meyakini kuasa dari perkataan firman Tuhan. Saudara, seringkali hari ini kita berkata kita orang beriman, tapi seberapa percaya kita firman Tuhan sebagai firman yang berkuasa? Mungkin saudara berkata bahwa saya percaya firman Tuhan berkuasa. Tapi apa buktinya saudara percaya firman Tuhan berkuasa? Apakah saudara merenungkan firman Tuhan setiap hari? Apakah saudara mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan setiap hari? Seringkali semua yang kita katakan hanya sekedar perkataan. Kita berkata kita orang percaya, tidak ada bukti. Kita berkata kita percaya firman Tuhan berkuasa, juga seringkali tidak terbukti. Alkitab saudara terletak di lemari, ataupun handphone saudara, ada aplikasi di dalam aplikasi Alkitab, tapi saudara buka sekali seminggu. Ataupun ada channel renungan seperti ini, dan saudara juga tidak gunakan. Dan banyak channel renungan yang lain juga, yang bisa menolong saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini saudara, orang yang beriman di hadapan Tuhan adalah orang yang mempercayai setiap patah kata firman Tuhan. Apakah hari ini kita mempercayai firman Tuhan? Buktikan saudara cinta firman Tuhan. Buktinya saudara meyakini firman Tuhan sebagai firman yang berkuasa. Salah satu solusi saudara, jadikan renungan ini untuk menjadi renungan saudara setiap hari. Karena renungan ini dibuat secara ekspositori.
Bukan hanya kata-kata motivasi, saudara. Tapi dibuat secara ekspositori. Artinya Alkitabiah benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Apapun yang kita bicarakan dalam renungan ini, semuanya berdasar kepada firman Tuhan. Dan dibuat secara sistematis dan gampang untuk saudara pahami. Dan isi dari pesan itu yang ketiga, kita bisa lihat ayat yang ke-8. Apa kata perwira itu? Yang dia sampaikan melalui sahabat-sahabatnya. Perhatikan ayat yang ke-8, saudara. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Saudara, isi pesannya yang ketiga, dia berkata begini. Aku seorang bawahan, dan di bawahku juga ada prajurit. Dan juga ada hambaku, katanya. Jika aku berkata kepada prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan jika aku berkata kepada hambaku kerjakan ini, maka dia akan mengerjakannya. Artinya apa, saudara? Dia meyakini bahwa Tuhan itu punya otoritas. Karena dia berkata, sebab aku sendiri bawahan, di bawahku ada pula prajurit. Dan kalau aku berkata begini, begitu, mereka akan melakukannya. Aku juga punya hamba. Dan aku berkata kerjakan, maka dia mengerjakannya. Artinya dia meyakini bahwa Yesus punya otoritas. Dan kalau dia sendiri yang dia anggap tidak layak itu melakukan otoritasnya, maka otoritasnya itu berkuasa, apalagi otoritas Tuhan Yesus. Yang kalau kita lihat dari kalimat-kalimatnya ini, saudara, bahwa dia seorang perwira yang sudah mempercayai bahwa Yesus itulah Mesias itu sebenarnya. Kalau kita lihat dari kalimat-kalimatnya ini. Artinya apa, saudara? Dia meyakini bahwa Yesus itu punya otoritas sebagai Tuhan. Sebagai Mesias. Dia punya otoritas yang tertinggi. Dan apa yang dia katakan itu terlaksana. Saat ini, saudara, atas semua kondisi saudara, apakah saudara percaya bahwa Tuhan punya otoritas atas segalanya itu? Saudara tahu, perwira ini punya hamba yang sakit itu. Saya baca ayat 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Jadi perwira ini punya masalah di mana dia sangat mencintai hambanya, tapi hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Sudah hampir mati, saudara. Tidak ada lagi jalan keluar kecuali otoritas Tuhan Yesus. Yang berkuasa itu, yang sanggup membalik keadaan, yang sanggup membuat yang sakit sembuh, yang sanggup membuat masalah terselesaikan. Sehingga dia berkata, engkau punya otoritas tertinggi, kalau saya buat bahasa sendiri. Dan kalau aku pun yang punya bawahan ini bisa menggunakan otoritasku, dan mereka akan mengerjakan apa saja yang ku perintahkan kepada mereka, apalagi engkau Tuhan. Itu yang sedang mau dia katakan di ayat yang ke-8 ini. Artinya apa, saudara? Yang ketiga, dia yakin bahwa Tuhan itu berotoritas dan berkuasa untuk mengubah hambanya yang hampir mati itu dan menyembuhkan hambanya yang hampir mati itu. Dan tidak ada otoritas yang sanggup melawan otoritas Tuhan. Itu yang dia percayai. Jadi imannya itu adalah iman yang disertai dengan keyakinan bahwa Tuhan berotoritas untuk melakukan segalanya. Bahkan hambanya yang hampir mati itu pun Allah berotoritas untuk mengubah keadaan itu dan menyembuhkan hambanya. Apa yang menjadi keadaan saudara hari ini? Apa yang menjadi situasi sulit saudara hari ini? Apa yang menjadi masalah saudara? Apa yang menjadi penyakit saudara? Masalah kita hari ini saudara bukan masalah yang sedang kita hadapi. Masalah kita hari ini bukan penyakit kita, bukan persoalan kita, bukan kekurangan kita. Masalah kita hari ini adalah sulitnya mempercayai bahwa Allah itu berotoritas untuk mengubah segala keadaan kita. Karena kalau kita percaya bahwa dia berotoritas, maka tidak ada yang mustahil, kata firman Tuhan. Itulah yang terjadi, itulah yang ada pada perwira ini. Di mana dia percaya bahwa Allah punya otoritas.
Dan otoritas Tuhan itu sanggup mengubah keadaan hambanya yang hampir mati waktu itu. Itu yang membuat Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Hari ini apakah saudara beriman? Dan mungkin saudara saat ini semua kita gampang berkata bahwa kita adalah orang beriman. Apakah kita mempercayai bahwa Tuhan benar-benar otoritas atas semua keadaan kita, atas semua situasi kita hari ini? Apakah saudara mempercayai bahwa Tuhan berotoritas atas semua kondisi kita di tengah-tengah pandemi ini, saudara? Yang mengakibatkan dan menimbulkan berbagai masalah. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan berotoritas atas semuanya itu? Dan dengar saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang berotoritas dan sanggup mengubah segala situasi, sanggup mengubah segala keadaan. Itu yang dipercayai oleh perwira ini, bahwa Tuhan berotoritas. Saudara, di akhir video yang ketiga ini, saya mau simpulkan bahwa di dalam Alkitab tidak banyak yang imannya mendapat pujian dari Tuhan. Salah satunya adalah perwira ini. Dan bahkan dia bukan orang Israel, tapi dia orang yang beriman kepada Tuhan. Dan imannya itu dinilai sebagai iman yang besar, sampai Yesus berkata, tidak pernah kujumpai iman sebesar ini. Dan kita sudah belajar dari video pertama, kedua, dan video ketiga ini, saudara. Imannya itu iman seperti apa? Di mana imannya bukan hanya sekedar perkataan, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tapi imannya itu iman yang disertai dengan penuh kerendahan hati. Itu yang sudah kita belajar di video pertama. Dan imannya itu adalah iman yang disertai keyakinan bahwa setiap patah kata firman Tuhan berkuasa. Itu yang sudah kita belajar di video kedua. Dan di video ketiga ini kita sudah belajar imannya itu disertai dengan keyakinan bahwa Tuhan berotoritas. Dia berkata, aku bawahan. Di bawahku ada bawahan lagi, prajurit dan hamba. Kalau aku berkata kepada mereka lakukan ini, maka mereka melakukannya. Kerjakan ini, maka mereka mengerjakannya. Artinya dia mau bilang bahwa apalagi engkau yang punya otoritas tertinggi, tidak ada yang mustahil bagimu atas situasi yang sedang kuhadapi. Jadi hari ini saudara, kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan atas kondisi yang sangat sulit, atas kondisi yang sangat mustahil yang sedang saudara alami hari ini, milikilah iman yang besar. Apa ciri-ciri dan bukti iman yang besar? Iman saudara harus disertai dengan kerendahan hati. Iman saudara harus disertai dengan keyakinan bahwa firman Allah berkuasa. Iman saudara harus disertai dengan keyakinan bahwa Allah berotoritas. Dan tidak ada yang mustahil terhadap apapun yang saudara alami saat ini. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari miliki iman, buktikan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami percaya, sungguh sangat percaya, bahwa Engkau Allah yang berotoritas. Saat ini kami sangat percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Dan saat ini kami mau buktikan iman kami dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau buktikan iman kami sebagai iman yang besar dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami terima firman Tuhan dan kami lakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.